Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul anam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin wal 'alim wal ulama, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus Ketua DKM Mushola Al-Istiqamah serta seluruh jajarannya. Sidang salat maghrib yang dilanjutkan salat isya rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah dan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemana malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, mampu dan dimampukan melangkahkan kaki kita dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka sholat berjamaah. Semoga mendapatkan keridhaan dan keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya minta maaf. Sebenarnya tadi saya datang dari Pak Haji, ngumpet di sana. Batuk, lihat Pak Latif di sana selingkuh, biarin jadi imam. Dari tadi di sana saya, jadi ngumpet, batuk ini kebanyakan konser kayaknya. Dari semalam dari kemarin. Semoga kita semua diberikan sehat walafiat, amin. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Sebelumnya saya ingin menyampaikan mungkin yang sudah saya sampaikan. Kenapa kok kalau bahasa sholawat itu kok bahasanya begini? Semoga sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, urutannya keluarga, sahabat dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Pertanyaannya adalah, sholawat itu apa? Sholawat itu apa? Sering sekali bahkan ustadz mubalik ketika peringatan Maulid Nabi menyampaikan ayat yang sering banget dibaca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi biar jangan salah kaprah kan. Orang paham sholawat itu apa? Apakah sholawat cuma ucapan doa? Apakah sholawat berupa nyanyian kayak orang menyanyikan syair? Ataukah sholawat berupa cepat-cepatan, banyak-banyakan baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad? Ketika dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawatnya Allah itu apa? Sholawatnya Allah itu kalau dalam penjelasan ulama diantaranya adalah ziyadatur rahmah, bertambahnya, senantiasa bertambahnya kasih sayang Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara otomatis yang lain bertambah, ziyadatul barokah, bertambahnya kebaikan-kebaikan Rasulullah sehingga Rasulullah menjadi manusia terbaik. Betul, khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa dia? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus juga salam. Assalam itu apa? Selamah kesejahteraan. Jadi ziyadatul rahmah, ziyadatul barokah, ziyadatul salamah,
ziyadatun nikmah senantiasa Allah kucurkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dipahami ketika Allah berselawat itu Allah mengucapkan begini, Sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, Allah yang ngasih. Jadi anugerah. Maka ada sebagian kiai yang mengajarkan ketika mengartikan sholat begini, sholawat dan salam yang telah disebarluaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, karena pada hakikat itu menyebar memang itu. Terus bagaimanakah sholawatnya para malaikat kepada Nabi Muhammad SAW? Tiada lain adalah berupa permohonan ampunan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ampunan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun Nabi enggak punya dosa. Nabi enggak punya dosa, dan harap umat Nabi Muhammad SAW berdoa ampunan dosa untuk Nabi Muhammad SAW. Pokoknya ada Ustaz begini, jamaah sekalian, mari kita sama-sama doakan Nabi Muhammad SAW moga-moga dosanya diampuni. Kalau ada minuman timpuk Ustaznya mah. Itu dua kemungkinan. Kalau nggak Ustaznya bodoh, Ustaz suul ajar itu. Haram mendoakan ampunan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ampunan itu diberikan oleh Allah, pujian sholawatnya daripada para malaikat itu adalah untuk ampunan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir adalah ketika ada perintah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bagaimanakah sholawatnya umatnya Nabi Muhammad SAW? Tiada lain adalah permohonan kepada Allah, semoga Allah menambahkan rahmat, menambahkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi butuh salawat kita nggak, Pak? Nggak butuh Nabi salawat kita. Cukup salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah memberikan kesempatan sehingga Nabi sabdakan, man shalla alayya sholatan, barang siapa yang berselawat kepadaku dengan satu salawat, sallallahu alaihi asyara, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Apa isi dari salawat itu? Ziyadatul rahmah, ziyadatul barakah, ziyadatul salamah, ziyadatul ni'mah. Maka orang yang ahli sholawat itu pasti limpahan nikmat, limpahan barakah, limpahan kasih sayang Allah, segala macam limpahan kebaikan, karena kebaikan ada pada dirinya. Maka bisa dilihat orang ahli sholawat dalam kehidupannya, bisa dilihat orangnya biasanya menebar kasih sayang, menyebar kerahmatan, sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terus orang yang menyebarkan orang yang ahli sholawat itu karena sudah dapat kecipratan limpahan sholawat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah melimpah kepadanya, maka orang ini akan menjadi ahli kebaikan. Jadi kalau ada orang banyak sholawatan tapi banyak tawuran, ini berarti sholawatannya tidak benar. Kualitasnya boleh dibilang 0 meskipun kuantitasnya banyak. Paham ya Pak ya? Jadi sholawat itu karunia kebaikan-kebaikan, nikmat, keselamatan, keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ditambah kita membaca Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, dibalikin lagi sampai 10 kali lipat. Maka beruntunglah orang-orang yang berselawat. Kemudian efek asrar daripada sholawat itu masuk ke dalam jasmani dan rohaninya, maka dia akan kelihatan ini nih para ahli sholawat. Para ahli sholawat yang mengimplementasikan sholawat dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira bisa dipahamkan Pak? Lanjut. Itu baru muqaddimah. Udah berapa menit sih? Tahu-tahu takbir aja tahu. Bismillahirrahmanirrahim.
Maka mohon keikhlasannya sama-sama baca Fatihah, semoga mendapatkan ilmu manfaat dan berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai kepada hikmah yang ke-25. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. La tastakhrib wukungal akdar. Jangan kalian heran. La tastakhrib, janganlah heran. Wukungal akdar, akan terjadinya atau atas terjadinya akdar, kesukaran-kesukaran. Madumta fi hadhihi dar, selama engkau berada di dunia ini, dar, desa dunia. Jadi jangan heran atas terjadinya kesukaran-kesukaran selama engkau berada di dunia. Dunia itu memang tempatnya penuh kesah, tempatnya kesukaran. Kenapa kesukaran itu dirasakan? Karena orang beriman tidak diperbolehkan melampiaskan syahwat dan segala macam nafsu-nafsunya untuk bebas dilepaskan di dunia. Nah, kemudian juga dikatakan oleh musannaf fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqun wasfiha wajibun na'tiha. Maka sebab ia tidak melahirkan kecuali yang layak atau asli daripada yang menjadi sifat. Aslinya dunia yang begini, dunia ini isinya cuma begini. Maka benar kalau ketika Nabi katakan dunia itu dunia ini adalah merupakan sijnul mukmin wa jannatul kafir. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Artinya apa? Orang kafir mau apa saja silakan. Orang kafir mau apa saja silakan. Yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Tapi coba orang mukmin, kita udah dikekang, udah dikasih tahu sama Allah, dikasih tahu apa musuh-musuh yang akan kita hadapi di dunia. Musuh yang pertama yang paling berat itu adalah diri manusia itu sendiri, yaitu hawa nafsu. Itu musuh yang terberat yang senantiasa kita gadang-gadang, kita bawa kemana-mana. Hawa nafsu ini adalah musuh juga yang menentukan apakah kita menjadi hamba-hamba yang selamat atau menjadi hamba-hamba yang celaka. Hawa nafsu ini juga memiliki faktor dominan. Apakah kita termasuk hamba-hamba yang beruntung atau hamba-hamba yang merugi? Terutama masih ingat berapa nafsu Pak? 3 nafsu. Amarah bisu, lawama, sama mulhimah. Ini kalau yang 3 ini mampu dikendalikan dengan baik, minimal sampai kepada makom nafsu yang sifatnya mutmainnah. Mutmainnah sudah mutmainnah, udah antang, benar-benar antang, naik kepada level selanjutnya rodiyah, kemudian mardiyah, kemudian kalau bisa kamilah. Tapi kamilah ini adalah nafsu yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul dan juga para kekasih-kekasih Allah lainnya. Jadi minimal 3 nafsu itu. Nafsu yang 3 itu dominan atau tidak dapat pada diri kita, kita bisa mengukurnya Pak. Mengukurnya apa? Mengukurnya kita ini min ahli ta'at atau min ahli maksiat atau min ahli maksiat. Kita ini memiliki tingkat keimanan tinggi atau keimanan yang senantiasa mengalami degradasi. Kemarin kita sudah bagi maratibul iman yang 5. Moga-moga masih ingat. Maratibul iman 5 masih ingat ya Pak? Yang nomor 2 iman apa Pak? Oh sudah lupa ya? Alhamdulillah. Inilah hebatnya ngaji jiping. Maratibul iman 5, kedua sudah lupa. Tapi intinya dari maratib 5 yang 1 sampai 2 ciri-cirinya adalah
kita mudah melupakan Allah, kita mudah melupakan Allah, susah mengingat Allah. Kalau yang 3, 4, 5, kita mudah mengingat Allah, susah melupakan Allah. Kita yang mana itu? Mudah melupakan Allah, susah mengingat Allah, atau mudah mengingat Allah, atau mudah melupakan Allah, susah mengingat Allah. Kita yang mana itu? Bingung kan? Saya ngomong aja bingung. Saya bingung. Intinya yang makom awal dan kedua itu mengingat Allah susah. Tapi kalau lupa untuk melupakan Allah sangat gampang. Itu makom-makom kita kayaknya. Ingat Allah mah susah. Tapi sekali ingat Allah, keluar udah nonton bola, Allah udah lupa. Kita kayaknya. Tapi makom yang ketiga, kelima itu adalah dia mudah untuk mengingat Allah dan susah untuk melupakan Allah. Ingat Allah melulu. Kalau kita kan ingatnya bukan ingat Allah melulu, ingat bini melulu, ingat duit melulu, ingat kerjaan melulu, ingat hobi melulu. La tastakhrib hukuman aqdar. Sekali lagi, madam fi hadhihi tarfa'innaha ma'ruzat illa huwa mustahiqun wa wajibun. Jadi sekali lagi, jangan heran atas terjadinya kesukaran selama engkau berada di dunia, sebab ia tidak melanggar kecuali yang layak atau menjadi sifatnya. Sifat asli dunia itu tidak nikmat. Maka banyak orang-orang yang sampai kepada fase pembersihan diri, tazkiyatun nufus, ketika melihat fitnah-fitnah dunia itu, di dunia sudah kayak ngerasa nggak betah. Yang dirindukan siapa? Yang dirindukan kembali kepada Allah. Kalau kita kan sebaliknya. Kalau bisa jangan dulu karena masih betah di regensi. Kayak saya masih betah di Kertamukti. Kalau dulu tapi bagi pecinta, perindu akhirat, ketika melihat fitnah yang semakin luar biasa, fitnah di dunia ini kan semakin luar biasa, maka yang mereka rindukan adalah Allah. Apakah mereka sudah siap? Secara otomatis sangat siap. Dan orang yang sudah sangat siap itu menyadari bahwa untuk kembali kepada Allah, di samping harus memiliki nafsul mutmainnah, dirinya juga sudah berupaya secara maksimal dalam tazkiyatun nufus, dalam tarkul maksiat. Maka kemarin saya sampaikan, dan ini berkali-kali saya sampaikan, minimal metode itu, rekoh itu bisa dilakukan dengan cara orang-orang yang bisa melaksanakan sholat dengan benar. Sehingga sholat punya implikasi dalam kehidupannya. Apa implikasinya? Sholat sidqul lisan. Orang yang ahli sholat itu lisannya selalu berkata jujur, tidak suka bohong, tidak suka gedabrus yang tidak benar. Artinya lisannya terbebas dari persifatan, dari perwatakan, dari ucapan orang-orang yang memiliki nifaq atau namanya orang munafik. Sidqul lisan. Lamnya layyinul qalbi, lembut, mempunyai hati yang lembut. Jadi hatinya lembut tapi bukan melo, bukan lembut nangis. Saya pernah cerita bapak-bapak itu, saya punya teman tuh jadi ustadz ngimami di depan saya, ngimami sholat maghrib, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, nangis. Alhamdulillahirabbil alamin, nangis. Lantas saya tanya sama DKM itu, kenapa tuh ustadz sholat nangis luar biasa, berantem sama bininya. Jadi gara-gara nangis jadi imam sholat karena berantem sama bini itu, bukan khusyuk, cengeng namanya itu. Terlalu lembut itu berarti, terlalu lembut. Jadi layyinul qalbi akan tercermin dalam tingkah
ucapannya lembut, kemudian perangannya lembut, tidak besar. Sekali tegas tetap, tapi tidak marah-marah. Atau yang ketiga, tarkul maksiat, taknya tarkul maksiat, implementasi dan aplikasi daripada inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian mu'allif juga mengatakan bahwasanya di dalam kaitannya hal-hal yang berkaitan dengan kesukaran daripada di dunia ini, ulama juga menjelaskan sekali lagi bahwa ini dunia ini memang tempat ujian yang tidak akan habis-habisnya kecuali sampai nanti ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu telah dipanggil, artinya ruhnya terlepas daripada jasadnya. Wa qala al-mu'allif rahimahullah taala ma tawaqqafa matlabun wala tayassara matlabu anta talibu bi nafsik, yang artinya kata mu'allif ini tidak akan berhenti satu permintaan, tidak akan tawaqqafa matlabun, tidak akan berhenti sesuatu yang dicari, sesuatu permintaan yang engkau sandarkan kepada Rabbmu, yang engkau sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak mudah tercapai suatu permintaan yang engkau sandarkan pada kekuatan dirimu. Artinya begini Pak, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala jika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon yang sebaik-baiknya, dengan hudur, dengan memenuhi syarat, dengan menghindari hal-hal yang bisa tertolaknya doa. Memang ada hal yang bisa menolak doa, banyak. Satu hal, apa contohnya hal yang bisa menolak doa? Satu, doa yang tidak disertai dengan syarat-syarat sebagaimana syarat diterimanya doa. Apa sih hal-hal yang tidak menjadikan doa itu tidak bersyarat? Doa sambil main-main, tidak ada hudur, tidak ada menghadirkan kepada Allah. Kemudian tidak ada hudu, tidak adanya ketundukan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun doanya suaranya kencang tapi tidak ada hudunya, boro-boro khusyuk, itu akan sangat memungkinkan doa tertolak. Kemudian doa yang tertolak bagaimana? Doa yang disertai dengan sesuatu yang haram. Umpamanya doa tapi habis makan makanan haram. Berdoa tapi menggunakan pakaian yang digunakan pakaian haram. Berdoa di tempat yang tempat itu sebenarnya apabila dihukumi dia berdoa tapi di tempat yang haram. Jadi dari hasil-hasil yang haram ini juga menjadikan doa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang sudah memenuhi syarat, terhindar daripada hal-hal yang menjadikan doa itu tertolak, dan kemudian dia berdoa dengan hudur, dengan benar-benar khusyuk, hudu, maka pastikan bahwa doa itu diterima oleh Allah. Ud'uni astajib lakum, itu harus yakin. Itu harus yakin. Harus yakin. Terus hindar dalam doa itu kita mengandalkan amal. Meskipun sekali waktu ketika doa itu kita nggak diterima, kita boleh, ya Allah, dengan amal yang pernah saya lakukan ini. Tapi jangan berdoa yang menjadi landasan utamanya karena kita beramal. Saya udah baca sholat Jibril 100.000 kali, pasti besok proyeknya deal, pasti besok tendernya deal. Jadi dia yang jadi sandaran bukan lagi minta kepada Allahnya, tapi dari kuantitas dia membaca sholawat Jibril. Dia nggak boleh. Meskipun membaca sholawat Jibril bisa dilakukan wasilah permohonan kepada Allah diijabah masalah doa, khususnya masalah berkaitan dengan ma'isyah atau rizki. Tapi jangan dikarenakan amalan kita ini kita yakin sama Pak.
seperti orang saking pedenya sampai-sampai mengklaim dalam dirinya, pasti saya masuk surga, pasti saya masuk surga. Kalau masih di dalam diri nggak terlalu berbahaya, ujub namanya itu. Tapi kalau sudah diomongin ke orang, bapak-bapak kepengen tahu calon ahli surga, pengen pak, nih calon ahli surga itu namanya apa pak? Kalau ditanya, bukan ujub lagi, ini ahli surga. Di samping ujub sudah takabur. Emang ente nggak punya dosa? Ya punya sih. Ada nggak dosanya 10? Ya lebih kalau 10. Kalau dosanya 10 pantas masuk surga nggak pak? Nabi Adam punya dosa berapa pak? 1. Dosanya cuma apa? Makan buah kuldi. Kemudian hukumannya apa pak? Dikeluarkan dari dosanya. Bapak dosanya banyak kok, sedikit kayak saya? Banyak, pantas gak masuk surga? Kok masih ngaku ahli surga kayak gede gitu namanya? Gak pantas kita ini masuk surga. Cuman masih ada untung kita ini bukan umat dalam syariatnya Nabi Adam alaihis, kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempunyai fasilitas VIP. Meskipun dosa kita banyak, asal tidak melampaui yang dikatakan oleh Allah, wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, tetap kita masuk surga. Iya punya dosa banyak, tapi pahalanya lebih banyak seumpamanya. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatin radiyah. Meskipun dosanya banyak, tapi pahalanya lebih banyak, maka menurut fa'amman saqulat mawazinuhu, tetap dia akan hidup dalam tempat yang diridhoi, yaitu surga. Berarti yang kita andalkan apa pak? Yang kita andalkan adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Salah satunya bisa diperoleh dengan banyak membaca sholawat. Jadi rahmat Allah bukan urusan dunia, dunia dan akhirat khususnya. Dan selanjutnya, apalagi yang diandalkan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Kita mempunyai pembela yang tiada duanya, yang nanti akan memberikan hujah di hadapan Allah. Umatku, ini umat saya ya Allah. Asal kita tidak melakukan amalan-amalan yang membatalkan status kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Hari ini banyak pada teriak-teriak umat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, tapi kelakuannya ngisin-ngisin Nabi Muhammad SAW. Emang apa yang bisa membatalkan status dia sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW? 1, dia menjadi pengamal daripada sifat nifak, yang nifaknya adalah i'tiqadi. Dalam lisan mengaku, wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yawmil akhir, ataupun dalam kalimat lisan dia katakan amantu billah wa bir rasulih, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kenyataannya dia tidak percaya. Otomatis lisannya mau ngomong banyak kayak apa, mau baca sholat banyak apa, dia telah mengingkari dan terhapus, terhijab dari umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengingkari seluruh atau sebagian daripada sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo pak, kita sholat Idul Fitri. Ayo, Idul Adha. Ayo, ada sapi berapa dari Istiqomah? Oh, sapinya 15. Oh, jadi panitia saya. Dadakan jadi panitia. Tetapi ketika, ayo bapak-bapak, kita bayar zakat. Zakat apa? Zakatnya zakat mal apa zakat fitrah? Enak aja nyari duit susah-susah suruh bayar zakat. Kagak penting itu zakat. Udah kufur itu. Tidak penting itu zakat. Tidak penting itu sholat 5 waktu. Kufur i'tiqadi, akan jadi hijab dia daripada menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menistakan, menghina daripada syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngeri kalau bahasanya sudah menghina, kayak yang saya baca di Fufu Fafa. Apa itu pak?
Pupu papa ya. Kata orang Sunda bukan pupu papa tapi pupu papa gitu. Bener apa gitu sih? Saya nggak tahu bener apa enggak, mending diam gitu. Hanya Pak Cilati paham ini. Allah. Jadi jika dirimu memohon apa saja engkau hajatkan kepada Allah dengan udur, menghadirkan hati serta bersandar ya. Bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti hajatmu akan berhasil. Sebaliknya apabila maksudmu engkau sandarkan kepada amal-amalmu, susah berhasilnya. Ini didebat oleh orang kafir apa? Saya kagak nyembah Allah, gak percaya sama Allah itu apa. Tapi semua keinginan saya terpenuhi. Hal ini pernah dikatakan hampir serupa oleh satu manusia yang paling kaya di dunia, mungkin paling kaya di dunia kalau hari ini hidup, yang menjadi bagian dari umatnya Nabi Musa alaihissalam. Siapa Pak? Korun. Gara-gara Korun hartanya banyak, kunci pembuka gudang hartanya itu setiap hari yang bawa, ibaratnya kalau zaman sekarang kontainer digendong pakai onta, saking kayanya itu. Kemudian karena tidak mau mengeluarkan infak, sedekah, zakat, kemudian atas doa Nabi Musa dan atas izin dan ridho Allah tentunya amblas ke dalam bumi. Maka orang al-istiqomah kalau nemu harta dipacul di rumahnya, dia teriak, "Ih, ada harta, hartanya Pak Karun." Padahal Korun tidak diregensi ya, tapi setiap harta yang ada di bumi dikenal dengan istilah harta Korun. Ada orang semacam Korun berani berkata, "Saya lebih kaya, hai Musa, karena saya lebih cerdas daripada kamu." Dan dia sama sekali nggak bersandar kepada Allah. Nah, bagaimana ceritanya ketika orang mukmin doa kagak diijabah, orang kafir doa kok diijabah doanya sama yang selain Allah? Jangan heran, itu semua atas izin Allah. Tapi ingat, disinilah kita bisa membedakan mana yang nikmat, mana yang istidraj. Kayak hari ini Pak, ketika muncul ulama-ulama ubaru sebenarnya sih, ketika muncul ubaru ya, lamanya ulama Pak, ubaru ya. Ketika muncul ulama-ulama yang menyatakan bahwa dirinya sudah mengenal Allah, sudah dekat dengan Allah, dengan sudah ma'rifat kepada Allah, tetapi dia tidak sadar ujian tertinggi bagi ahli ma'rifat, ujian tertinggi pada ahli hakikat itu adalah istiqomah dalam syariat. Kemudian dia menafikan itu, menafikan syariat dan menganggap dia dekat apa? Saya. Terus berapa menit lagi? Sampai mana tadi? Sampai apa tadi? Ujian. Ma'rifat bukannya? Ujian tertinggi bagi orang-orang yang sampai kepada maqam ma'rifat dan hakikat adalah istiqomah dalam syariat. Maka ketika ada orang mengatakan sudah sampai makam ma'rifat, makam hakikat, dia menistakan yang namanya syariat. Ingat, ini mungkin indikasi munculnya fitnah daripada fitnah Masihid Dajjal. Jadi bedakan antara nikmat yang hakikatnya nikmat sama nikmat yang menjadikan istidraj. Bapak-bapak dikasih harta sama Allah, tapi mampu dijadikan sebagai kendaraan untuk lebih dekat dengan Allah, itulah nikmat. Tapi kita diberikan ilmu, diberikan harta, jabatan, pangkat, tetapi makin menjauhkan kita dari Allah, itulah hakikatnya istidraj yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semuanya kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan?
sudah cukup, alhamdulillah, karena sinyal isya sudah datang. Kurang lebih minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.